Welcome to the Physics Story! Sahabat orbit, hampir semua hewan tidak bisa membedakan warna loh Sobat Orbit. Manusia bisa membedakan 250 susunan warna dan bisa membedakan 17.000 warna campuran. Mamalia yang bisa membedakan warna hanya manusia dan monyet. Manusia mampu membedakan banyak warna karena mata manusia mengandung sel khusus. Pernahkah kamu merasa silau ketika melihat cahaya yang terang? Mengapa hal demikian terjadi? Tahukah kamu hal tersebut berkaitan dengan fungsi dari organ mata? Untuk mengetahui alasannya, yuk kita simak penjelasannya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan bagian dan fungsi mata serta menerapkan konsep pembiasan pada cacat mata. Mata merupakan alat optik alami yang berfungsi sebagai alat indera penglihatan bagi manusia. Bagian-bagian mata bisa kita lihat pada gambar ini. Fungsi bagian mata. Kornea merupakan lapisan terluar mata dan kuat yang berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata. Aqueous humor atau cairan mata berfungsi untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan serta meneruskan cahaya yang akan masuk ke mata supaya tepat jatuh ke retina. Iris berfungsi mengendalikan banyaknya cahaya yang masuk dan juga memberi warna pada bola mata. Pupil berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Vitreous humor merupakan cairan bening yang mengisi rongga mata yang berfungsi sebagai penerus cahaya dari lensa ke retina. Retina merupakan lapisan belakang bola mata tempat bayangan dibentuk yang berfungsi menangkap serta meneruskan cahaya dari lensa hingga saraf mata. Bintik kuning merupakan lengkungan pada retina yang merupakan bagian paling peka pada retina dan tempat jatuhnya bayangan. Bintik buta berfungsi menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Saraf optik berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke otak. Nah, bingung kenapa mata jadi buram? Agar bayangan selalu terbentuk pada bintik kuning, meskipun objek yang dilihat berada di dekat maupun jauh dari mata, maka mata harus mengubah kecembungannya. Tahukah kamu kenapa mata mengubah kecembungannya? Hal ini berkaitan dengan daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan mata untuk menebal dan menipis. Cacat mata atau kelainan pada mata. Miopi atau rabun jauh. Miopia atau mata minus pada umumnya disebabkan oleh kornea yang lebih cembung dari normal atau bola mata yang lebih panjang dari normal.
Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam mata dibiaskan dan difokuskan di depan retina, sehingga benda yang jauh cenderung terlihat buram. Kondisi miopia dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa cekung, sehingga titik fokus cahaya yang semula berada di depan retina akan difokuskan tepat pada retina. Hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropia atau mata plus pada umumnya disebabkan oleh kornea yang lebih datar dari normal atau bola mata yang lebih pendek dari normal. Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam mata dibiaskan dan difokuskan di belakang retina, sehingga benda yang dekat cenderung terlihat buram. Kondisi hipermetropia dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa cembung, sehingga titik fokus cahaya yang semula berada di belakang retina akan difokuskan tepat pada retina. Astigmatisme atau mata silinder. Astigmatisme atau silinder terjadi sebagai akibat permukaan kornea yang memiliki kelengkungan yang berbeda-beda. Pada mata normal, kornea memiliki kelengkungan yang sama secara keseluruhan, sehingga kornea berbentuk bulat seperti bola. Sedangkan pada mata astigmatisme, kelengkungan kornea berbeda-beda, sehingga menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam mata dibiaskan dan difokuskan di beberapa titik pada retina. Hal ini menghasilkan bayangan objek yang distorsi. Kondisi astigmatisme dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa silinder, sehingga titik fokus cahaya yang semula ada beberapa titik akan difokuskan menjadi satu titik, tepat pada retina. Presbiopi. Kakek yang tengah melihat jam gadang dan jam tangan. Pandangan kakek tampak kabur ketika melihat jam gadang dan jam tangan tersebut. Orang yang tidak bisa melihat benda jauh dan benda dekat dengan jelas ini disebut penderita presbiopi atau penderita mata tua. Presbiopi merupakan cacat mata yang timbul akibat berkurangnya daya akomodasi mata pada usia lanjut. Letak titik dekat penderita presbiopi lebih besar dari 25 cm dan titik jauhnya lebih kecil dari tahingga. Untuk menolong penderita presbiopi, digunakan kacamata berlensa rangkap, cekung, dan cembung. Mengapa menggunakan lensa cekung dan cembung sekaligus? Jawabannya akan ditemukan dalam bagian berikutnya. Presbiopi atau mata tua terjadi karena lensa mata tidak bisa menjadi lebih cembung atau lebih pipi, sehingga bayangan dari benda yang dekat atau jauh terbentuk di belakang atau di depan retina. Presbiopi. Untuk menolong penderita presbiopi, digunakan kacamata berlensa rangkap, cembung, dan cekung. Lensa cembung terletak pada bagian bawah kacamata, digunakan untuk melihat benda dekat, sedangkan lensa cekung
yang terletak pada bagian atas kacamata digunakan untuk melihat benda jauh. Sekian dulu materi kita kali ini. See you next time.